Iran dan Israel memiliki sistem pertahanan yang kuat. Meski Israel memiliki sistem Iron Dome yang kuat, namun rudal hypersonic Iran mampu menembus pertahanan Israel. Whoa, did you see that? That was fast. Look how Iran. Listen to that sound. Iran memiliki rudal hypersonic Fatah yang telah diluncurkan untuk serangan balasan ke Israel. Whoa, did you see that? That was fast. Rudal ini diklaim bisa melesat sangat cepat hingga mencapai Mach 15. Senjata canggih milik Iran ini disebut mampu menembus sistem pertahanan udara modern milik negara manapun. See that? Tak hanya itu, rudal ini memiliki jangkauan hingga 2.000 km dan membawa hulu ledak seberat 1.500 kg. Sementara itu, meski tak secanggih Iran, Israel memiliki sistem pertahanan udara Iron Dome. Yo! No way! No way! No way! Misil pengecoh rudal itu akan meluncur secara otomatis saat ada rudal masuk wilayah udara Israel. Namun, dalam beberapa kali serangan, sistem Iron Dome Israel gagal menghalau rudal milik Iran tersebut. Pada Minggu waktu setempat, serangan rudal hypersonic Iran menewaskan 9 orang di Tel Aviv serta melukai puluhan orang. Warga Israel yang tewas akibat tembakan rudal Iran telah meningkat menjadi 10 orang dengan hampir 500 orang yang terluka. 8 rumah dan tempat perlindungan bom hancur dalam serangan Iran. Bendera merah dikibarkan di atas Masjid Jamkaran Iran setelah Iran mengkonfirmasi bahwa pemimpin tertinggi Ali Khamenei gugur dalam serangan gabungan Amerika Serikat Israel. Bendera merah secara luas dianggap sebagai simbol balas dendam. Bendera merah dikibarkan di atas Masjid Jamkaran Iran. Bendera dipasang pada tiang di kubah masjid dan dikibarkan petugas berseragam sambil memegang foto Khamenei. Di Iran, bendera merah secara luas dianggap sebagai simbol balas dendam dan dikibarkan selama periode konflik meningkat. Media pemerintah Iran melaporkan kematian pemimpin tertinggi Ali Khamenei pada hari Minggu. Teheran menyatakan 40 hari masa berkabung nasional dan 7 hari libur umum saat negara bersiap untuk upacara pemakaman. Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan gabungan sejak hari Sabtu. Sebagai balasan, Korps Garda Revolusi Iran juga melancarkan serangan rudal dan pesawat tak berawak yang meluas terhadap Israel. Ya Allah! Mencekam sebuah gondola dengan pekerja pembersih kaca berayun ditiup angin kencang. Seorang pekerja tewas terbentur. Ada orangnya itu. Dua pekerja bergelantungan saat diterpa angin kencang di atas apartemen di kawasan Surabaya Barat, Jawa Timur. Seorang pekerja yang tergantung bahkan terbentur dinding gedung. Dua pekerja terjebak di gondola yang berayun di ketinggian 25 lantai. Bahkan petugas kedaruratan kesulitan melakukan evakuasi terhadap para korban yang terjebak. Satu orang pekerja yang bergelantungan tewas dalam insiden tersebut, sementara seorang pekerja dalam gondola terluka dilarikan ke rumah sakit. Dievakuasi melalui lantai 25. 25 ya, jadi buka jendelanya. Ya, nanti dikomunikasikan sama pemilik gedung ya, jadi mungkin nanti dinaikkan. Kondisi gondola sudah berhasil diturunkan, namun evakuasi jenazah menunggu proses olah TKP. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang chef asal Prancis rela turun ke jalan membagikan takjil gratis untuk warga di kota Bandung, Jawa Barat. Sang chef menyiapkan hingga 200 porsi takjil untuk dibagikan secara coba-coba. Seorang koki asal Prancis bernama David Seleba atau yang akrab disapa Bule Tukang Masak membagikan takjil gratis pada warga di Jalan Perintis, Kota Bandung.
David sibuk menggoreng bakwan sayur di bawah tenda kecil miliknya. Tak hanya gorengan, ia juga membagikan minuman manis dan kurma untuk melengkapi menu berbuka puasa warga. Orang dewasa maupun anak-anak antusias dan antre menunggu menu takjil yang dimasak oleh sang bule. David kerap berpindah untuk membagikan menu takjil dan menyiapkan sekitar 200 bala-bala setiap hari. Insya Allah selama Ramadan, tapi kalau di sini, di Clean 8, di Jalan Perintis, kita sekitar 5 hari. 5 hari di sini, nanti kita pindah ke Penka, ke 1967, kafe restoran yang ada di sana. Nanti insya Allah pindah lagi. Ini bala-bala, yaitu vegetable fritter, the French. Kaget ya? Kaget. Baru pertama lihat boleh masak, di sini lama lagi bagi-bagi tajil. Lagi lewat pas lihat tuh bagi tajil, pas ada air kita nah. Gitu. Ibu emang orang sekitar sini atau? Enggak, orang sana Cilember. Aksi memasak takjil ini bukan kali pertama dilakukan. Sebagai seorang mu'alaf, ia mengaku kerap berbagi di bulan suci Ramadan. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuniar Candika, iNews melaporkan. Ramadan membawa warna baru bagi pecinta kuliner di Kabupaten Jember. Salah satu menu yang tengah diburu adalah bakso tulangan iga kuah pedas. Selain enak dan gurih, juga sensasi kuah bakso yang juga dinilai berbeda. Jelang berbuka puasa, sebuah warung bakso di Jalan Citarum, Jember, Jawa Timur ini tak sepi pembeli. Pelanggan datang silih berganti menanti semangkuk bakso tulangan iga yang masih mengepul panas. Menu ini mengandalkan potongan iga sapi yang diolah dengan teknik presto sehingga dagingnya empuk dan mudah lepas dari tulang saat digigit. Kuahnya diracik dengan cabai rawit asli, menghasilkan rasa pedas yang kuat, namun tetap seimbang dengan sentuhan manis dan gurih khas Pendalungan, perpaduan cita rasa Jawa dan Madura. Pemirsa, Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Jenazah dimakamkan di Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Hujan mewarnai pemakaman Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno di Makam Pahlawan Kalibata Senin siang. Upacara pemakaman dilakukan secara militer yang berlangsung khidmat. Presiden Prabowo hadir sebagai inspektur upacara pada upacara pemakaman ini. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah menteri kabinet juga hadir mengantar Tri Sutrisno ke peristirahatan terakhirnya. Para prajurit TNI mengantarkan jenazah Tri Sutrisno dan membantu menurunkan ke liang lahat. Tembakan salvo kehormatan dilepaskan menandai penghormatan terakhir dengan negara pada almarhum yang telah berjasa pada bangsa dan negara. Sebelumnya, Tri Sutrisno menutup mata pada pukul 6:58 Senin pagi. Ia wafat di usia 90 tahun setelah dirawat intensif di RSPAD Gatot Subroto selama 2 minggu. Selamat jalan Tri Sutrisno, bakti dan jasamu akan selalu dikenang bangsa dan negara. Tri Sutrisno merupakan Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia. Dirinya mendampingi Presiden Soeharto pada periode 1993 hingga 1998. Mendiang Tri Sutrisno dikenal sebagai salah satu wakil presiden yang berasal dari kalangan militer. Lahir di Surabaya, Jawa Timur, Tri memulai karir militernya sebagai taruna Akademi Teknik Angkatan Darat tahun 1956. 6 tahun kemudian, Tri mengenal Soeharto dalam operasi pembebasan Irian Barat. Pada Agustus 1985, Tri Sutrisno diangkat sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat.
10 bulan kemudian ia dipercaya menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Puncak karir militernya dicapai ketika dirinya menjabat Panglima ABRI periode 1988 hingga 1993. Di tahun 1993, Tri Sutrisno terpilih melalui sidang umum MPR sebagai Wakil Presiden RI mendampingi Soeharto. Masa jabatannya berakhir pada 1998 dan posisinya digantikan oleh B.J. Habibie. Akibat perang antara Amerika Serikat dan Iran, penyanyi Agnes Mo diisukan terjebak di Dubai dan tidak bisa keluar. Pelantun lagu Get Loose itu akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi jika dirinya baik-baik saja. Penyanyi Agnes Mo atau Agnes Monica menjadi sorotan setelah perang antara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pecah. Serangan belasan bertubi-tubi dari Iran ke Timur Tengah turut menghantam beberapa titik di Teluk Dubai. Diketahui sebelum perang terjadi, pelantun lagu Cock Battle itu menggelar konser perdana di Dubai. Setelah perang meletus, Agnes Mo sempat dikabarkan terjebak dan tidak bisa keluar dari Dubai. Fans Agnes Mo pun cemas dan mencari informasi tentang kondisi penyanyi internasional itu. Hingga akhirnya Agnes Mo muncul di media sosial dan menyatakan jika dirinya baik-baik saja. Ia bahkan menunjukkan jika dirinya sedang berada di apartemennya. Obviously I'm safe here. Jangan percaya sama headline yang bilang bahwa I'm trapped while sheltering myself. No, I'm fine. Like I'm in my apartment right now. I need to open this. We're completely fine, guys. Agnes juga menegaskan jika dirinya tidak terjebak perang. Ia juga meminta media tidak membuat pemberitaan yang tidak benar tentang dirinya termasuk keluarganya. Saat sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek laptop Chromebook yang melibatkan ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang beragendakan pemeriksaan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Salah satu yang menjadi saksi di sidang hari ini atau kemarin adalah staf ahli Kemendikbudristek Muhammad Hasan Chabibi yang menyebut persentase penggunaan dan pemanfaatan Chromebook yang tidak efektif. Ia menyebut hanya 0,15% dari 1,6 juta laptop Chromebook yang dimanfaatkan atau digunakan dalam proses belajar mengajar. Data ini berdasarkan statistik yang dicatat pihaknya dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2023. Menurut Chabibi, hal ini menjadi tanda bahwa tujuan pengadaan teknologi informasi komunikasi berupa laptop Chromebook tidak tercapai. Namun hal tersebut dibantah oleh tim dari kuasa hukum Nadiem Makarim. Data dia bikin aja. Jadi ada data 12 bulan diambil cuma 6 bulan. Nanti kalau ditanya begitu dia harus mengungkapkan data yang benar, dia tuh agak kedip-kedip gitu, gagap. Ya, gagapnya kumat gitu. Nah, jadi ini juga kita menyadarilah bahwa pengadilan ini adalah bukan untuk saling mengalahkan. Bukan, tapi untuk mengungkapkan apa kebenaran yang ada. Ya. Dan semua sudah disumpah, ini bulan puasa. Setan itu bulan puasa dibelenggu gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang zolim, ya siapa yang jadi setan itu? Nah, jadi sudah jelas tidak ada kemahalan tadi. Range harga, walaupun dia mencoba mengelak kiri kanan nggak mau menjawab, akhirnya dia menjawab tidak ada kemahalan. Efektivitas, walaupun dia mencoba dikasih data yang kurang, akhirnya karena Tuhan memberikan rahmatnya, sebelum buka ini, dibuka tuh oleh Tuhan data yang benarnya. Nggak bisa mengelak juga dia bahwa penggunaan Chrome berdasarkan dashboard yang resmi sudah sangat efektif. Ya. Sudah diaudit. AKM bisa. Guru pakai 58%, murid pakai 55%.
Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud memutuskan mengembalikan mobil dinas baru hasil pengadaan APBD Perubahan 2025. Langkah ini diambil menyikapi aspirasi dan kritik masyarakat. Mobil seharga 8,5 miliar ini akan dikembalikan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud setelah mendapat kritikan dari masyarakat. Kepala Diskom Info Kaltim Muhammad Faisal menyebut mobil tersebut belum pernah digunakan dan masih berada di Jakarta sejak serah terima November 2025 lalu. Setelah mobil diterima kembali, penyedia wajib menyetorkan dana ke kas daerah dalam waktu 14 hari. Sementara itu Gubernur akan menggunakan mobil dinas lama untuk operasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memutuskan untuk membatalkan mobil dinas gubernur yang sebelumnya direncanakan. Keputusan ini kami ambil setelah mendengar dan mempertimbangkan secara serius aspirasi serta masukan positif masyarakat Kalimantan Timur. Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud membatalkan mobil dinas gubernur senilai 8,5 miliar rupiah. Keputusan itu diambil setelah mendapat banjir kritikan dari masyarakat. Lewat akun Instagram pribadi, Rudy mengklaim keputusan diambil setelah mendengar dan mempertimbangkan aspirasi positif masyarakat Kalimantan Timur. Sebelumnya pengadaan mobil dinas ini memicu polemik lantaran nilainya dianggap tidak menunjukkan empati anggaran. Saat itu Rudy berdalih bahwa kendaraan tersebut dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan mobilitas di medan berat dan menjaga wibawa daerah sebagai penyangga ibu kota Nusantara. Pertama adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan menunjang kegiatan-kegiatan kepala daerah. Kalimantan Timur adalah ibu kota Nusantara. Kalimantan Timur adalah miniatur daripada Indonesia. Tamu daripada Kalimantan Timur itu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga adalah dari global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Dengan adanya pembatalan resmi ini, Pemprov Kalimantan mengkonfirmasi bahwa unit mobil kini tengah dalam proses pengembalian kepada pihak penyedia atau dealer untuk diproses pembatalan secara administratif. Mengenai dana sebesar 8,5 miliar rupiah yang telah dialokasikan dalam APBD, pihak pemerintah daerah memastikan seluruh uang akan segera dikembalikan secara utuh ke kas daerah. Dana tersebut akan dialihkan kembali untuk perbaikan infrastruktur jalan umum di wilayah pelosok yang selama ini dikeluhkan warga serta program lainnya. Surat, kemudian pihak penyedia membalas surat kami bersedia menerima kembali mobil itu, maka akan dilakukanlah serah terima barang. Berarti ada berita acara serah terima barang. Insya Allah akan dilaksanakan nanti 1-2 hari ini di Jakarta. Setelah BAST selesai, baru pihak penyedia berkewajiban maksimal 14 hari untuk mengembalikan dana seperti semula.